Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan materi makalah kami yang berjudul Ciri-ciri Evaluasi. Jadi, di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu A. Mengukur proses perubahan hasil belajar. Jadi, mengukur proses perubahan hasil belajar itu bisa dilakukan dengan secara tidak langsung. Sebagai contoh, untuk mengetahui tingkat intelijen seorang anak, akan mengukur kepandaian melalui ukuran kemampuan menyelesaikan soal-soal. Dengan acuan bahwa tanda-tanda anak yang intelijen adalah, yaitu yang pertama ada kemampuan untuk bekerja dengan bilangan, dan yang kedua ada kemampuan untuk menggunakan bahasa yang baik. Yang ketiga, kemampuan untuk menanggap sesuatu yang baru atau cepat mengikuti pembicaraan orang lain. Yang keempat, kemampuan untuk mengingat-ingat. Dan yang kelima, ada kemampuan untuk memahami hubungan atau yang disebut dengan menangkap kelucuan. Dan yang terakhir, ada kemampuan untuk berfantasi. Selanjutnya, B. Menggunakan angka yang bersifat kuantitatif yang ditafsirkan dalam bentuk kualitatif. Jadi, pengukuran dalam rangka menilai keberhasilan belajar peserta didik pada umumnya menggunakan ukuran-ukuran yang bersifat kuantitatif. Atau lebih sering menggunakan simbol-simbol angka. Hasil-hasil pengukuran yang berupa angka-angka itu selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode statistik untuk pada akhirnya diberikan interpretasi secara kualitatif. Sebagai contoh, untuk tingkat SD, SMP, SMA diberikan nilai standar berskala 10, di perguruan tinggi dipergunakan nilai standar berskala 100. Lanjutkan penjelasan dari teman ulun tadi, Milawati, yaitu penjelasannya ialah tentang prestasi yang dicapai peserta didik tergambar dalam bentuk kurva normal. Nah, di sini ada tingkat inteligensi dibandingkan dengan jumlah umat manusia digambarkan sebagai berikut. Jadi di sana ada penjelasannya, itu seperti 1% itu nilainya luar biasa, mempunyai IQ antara 30 sampai 70. Dan kalau 5% itu dungu, mempunyai IQ antara 70 sampai 80. Kalau 14% itu dikategorikan dalam sifat bodoh, mempunyai IQ antara 80 sampai 90. Dan 60% normal, mempunyai IQ antara 90 sampai 110. 14% itu pandai, mempunyai IQ antara 110 sampai 120. Kalau 5% itu sangat pandai, mempunyai IQ antara 120 sampai 130. Kalau 1% itu adalah jenius, mempunyai IQ lebih dari 130. Nah, jadi yang dikatakan 1% itu adalah luar biasa, masih terbagi lagi atas beberapa kategori, yaitu pertama, idiot yang mempunyai IQ antara 0 sampai 25. Dan ada yang kedua, imbecile yang mempunyai IQ antara 26 sampai 50. Dan kategori ketiga adalah debil yang mempunyai IQ antara 51 sampai 70. Nah, jadi di makalah kami ada terdapat gambar distribusi intelijensi quotient atau IQ. Nah, jadi di sana ada gambar kurva yang nampak lebih jelas seperti di dalam makalah kami bisa dilihat. Nah, jadi di sana terdapat distribusi inteligensi quotient atau IQ dari sekelompok besar orang yang diambil tanpa memilih. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan materi dari ciri-ciri evaluasi bagian yang D, yaitu sering terjadi kesalahan atau error, sumber kesalahan yang disebabkan oleh, biasanya ada 4 faktor. Jadi di sini saya akan menjelaskan 2 faktor, yang mana sisanya akan disambung oleh teman saya. Yang pertama ada faktor alat ukur. Alat ukur yang digunakan mengukur haruslah baik, karena alat ukur ini sangat berpengaruh dalam hasil tingkat keberhasilan suatu evaluasi.
Sebagai misal, kita akan mengukur panjang meja, tetapi menggunakan peta ukur yang elastis, yang mana bahannya itu elastis lah. Nah, kan secara hasilnya itu tidak bisa menjadikan hasil yang sebenarnya, karena pita yang elastis itu bentuknya tidak baku. Maksudnya ukuran 140 bisa saja menjadi 150 atau 160 karena bentuknya yang elastis. Begitu juga dengan alat ukur dalam evaluasi. Yang kedua ada evaluator, yang mana suasana hati. Suasana hati ini bisa suasana batin, suasana yang melekat, halo efek, dan kesan masa lalu. Hal ini dapat berupa misalnya kesalahan pada waktu melakukan penilaian. Jadi kesalahan dalam waktu melakukan penilaian ini karena faktor subjektif penilaian telah berpengaruh pada hasil pengukur. Misalnya tulisan jelek, tulisan tidak jelas, mau tidak mau sering mempengaruhi subjektivitas penilaian. Yang kedua ada kecenderungan dari penilai yang memberikan nilai secara murah atau mahal. Maksudnya si evaluator yang sangat terlalu mudah memberikan nilai atau terlalu mahal dalam memberikan nilai. Yang ketiga adanya halo effect, yang mana ini kesan menilai terhadap peserta didik, kesan-kesan yang dapat berasal dari guru lain maupun dari guru itu sendiri pada kesempatan memegang mata pelajaran itu. Yang keempat ada adanya pengaruh hasil yang dipengaruhi oleh terdahulu. Misalnya seorang peserta didik pada ulangan pertama mendapat angka 10 sebanyak 10 kali. Ulangan ketiga, belas, dan seterusnya, guru sudah terpengaruh ingin memberi angka lebih baik. Padahal sebenarnya pada waktu ulangan tersebut sedangkan mengalami nasib sial, yakni salah mengerjakan. Itu sering terjadi. Jadi tidak menutup kemungkinan. Faktor sumber kesalahan selanjutnya yakni yang ketiga berupa peserta didik, baik berupa fisik, psikis, dan nasib. Yang pertama yaitu psikis. Siswa itu adalah manusia yang berperasaan dan bersuasana hati. Suasana hati seseorang akan berpengaruh terhadap hasil penilaian. Misalnya, suasana hati yang sedang kalut, sedih, atau tertekan memberikan hasil kurang memuaskan. Sedangkan suasana hati gembira, cerah, bahagia akan memberikan hasil yang baik. Kemudian berupa keadaan fisik. Ketika peserta didik sedang dinilai, ketika kondisinya sedang kepala pusing, perut mulas, atau sakit lainnya, tentu saja akan mempengaruhi kepada cara peserta didik memecahkan persoalannya. Pikirannya sangat sukar untuk konsentrasi. Kemudian bergantung kepada nasib. Nasib peserta didik kadang-kadang mempunyai peranan terhadap hasil penilaian tanpa adanya sesuatu sebab fisik maupun psikis peserta didik itu sendiri. Ada kalanya seperti ada gangguan untuk melancarkan mengerjakan soal dan lain-lain. Kemudian, faktor yang keempat yaitu situasi dan kondisi lingkungan. Yang pertama, suasana yang gaduh baik di dalam maupun di luar ruangan akan mengacu konsentrasi peserta didik. Demikian pula tingkah laku kawan-kawannya yang sedang mengerjakan soal, apakah mereka bekerja dengan cukup serius atau nampak main-main, akan mempengaruhi konsentrasi peserta didik dalam mengerjakan soal. Selanjutnya yaitu pengawasan terhadap penilaian. Itu tidak menjadi rahasia lagi bahwa pengawasan yang terlalu ketat tidak akan disenangi oleh peserta didik yang suka melihat ke kanan dan ke kiri. Namun, ada kalanya keadaan sebaiknya yaitu pengawasan yang longgar justru membuat kesal bagi peserta didik yang mau disiplin dan percaya diri sendiri.